Bismillahirrahmanirrahim. Dari Yusuf bin Al-Husain, dia berkata, ketika dekat dan merasa nyaman dengan Zunnun Al-Misri, saya pernah bertanya kepadanya, "Wahai Syekh, bagaimana cerita asal mula perjalanan spiritualmu?" Lalu, Zunnun pun bercerita, "Dulu, saya adalah seorang pemuda yang suka bersenang-senang, bermain-main, dan berhura-hura. Kemudian saya insaf, bertaubat, dan meninggalkan semua kebiasaan buruk tersebut. Lalu, saya pergi menunaikan ibadah haji ke Baitullah dengan hanya membawa sedikit bekal. Saya pergi haji dengan menumpang sebuah kapal bersama para saudagar dari Mesir. Di antara penumpang kapal, ada seorang pemuda ganteng dengan wajah berseri. Ketika kapal sudah berlayar di tengah lautan, si pemilik kapal kehilangan kantong miliknya yang berisikan uang. Lalu, dia menyuruh kapal dihentikan sementara. Kemudian, dia mulai memeriksa dan menginterogasi semua penumpang kapal satu persatu. Ketika proses pemeriksaan dan interogasi sampai pada giliran pemuda tersebut, tiba-tiba dia melompat dari atas kapal dan duduk di atas sebuah ombak yang seakan-akan membentuk seperti sebuah dipan untuknya. Sementara kami memperhatikannya dari atas kapal. Kemudian, pemuda itu berucap, "Wahai Tuhanku, mereka telah menuduhku mencuri. Saya bersumpah, wahai kekasih hatiku, kiranya engkau berkenan memerintahkan semua binatang laut yang ada di sini supaya mengeluarkan kepalanya ke atas permukaan laut sambil membawa mutiara di mulutnya." Seketika itu juga, tiba-tiba kami melihat binatang-binatang laut memunculkan kepalanya ke permukaan di sekeliling kapal dengan mulut membawa mutiara yang berkilau. Kemudian, pemuda tersebut meloncat dari atas ombak yang dia duduki dan berjalan melenggang di atas permukaan air laut sambil mengucapkan ayat 5 dari surat Al-Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in," hingga ia pun menghilang dari pandanganku. Itulah kejadian yang mendorong saya untuk berkelana menjalani kehidupan spiritual seperti ini, dan saya teringat sabda Rasulullah, "Di dalam umat ini selalu ada 30 orang yang hati mereka seperti hati Khalil Ar-Rahman. Setiap ada satu orang dari mereka meninggal dunia, maka Allah memunculkan satu orang yang lain sebagai penggantinya." Selanjutnya, diceritakan dari Al-Auza'i bahwa ada seorang bijak pernah bercerita kepadanya, "Pada waktu itu, saya ingin pergi ke Ar-Ribat, tempat berkumpulnya orang-orang sufi, terletak di wilayah pembatasan. Pada saat sampai di Arishi Mesir, saya melihat sebuah kemah yang dihuni oleh seorang laki-laki buta dan buntung kedua tangan dan kakinya. Waktu itu, saya mendengar dia berucap, 'Wahai Tuhanku, saya memujimu dengan pujian sepenuh pujian makhlukmu atas nikmat yang telah engkau karuniakan kepadaku, dan karena engkau telah melebihkan saya atas kebanyakan dari makhluk yang engkau ciptakan.' Dalam hati saya berkata, sungguh saya akan bertanya kepadanya tentang sesuatu yang telah Allah ajarkan atau Allah ilhamkan kepadanya. Lantas, saya pun beranjak mendekatinya, menyapanya dengan salam, dan dia pun menjawab salamku. Kemudian saya berkata kepada orang itu, 'Saya ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu yang engkau berkenan untuk memberitahukannya kepadaku.' Orang itu menjawab, 'Jika memang saya memiliki pengetahuan tentang apa yang akan engkau tanyakan, maka saya akan menjawabnya.' Kemudian saya pun bertanya, 'Atas nikmat atau keutamaan apa engkau memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, sementara lengkap sudah musibah dan penderitaan yang engkau alami itu?' Orang itu menjawab, 'Bukankah engkau melihat apa yang telah Allah perbuat terhadapku?' Aku berkata, 'Iya, tentu saja.' Lalu orang itu berkata, 'Demi Allah, sungguh seandainya Allah menumpahkan api dari langit pada diriku hingga diri ini terbakar, memerintahkan gunung-gunung untuk runtuh menimpaku hingga diri ini remuk,
memerintahkan lelautan untuk menenggelamkanku dan memerintahkan bumi untuk menelanku. Niscaya yang terjadi adalah saya tetap akan semakin cinta dan semakin memanjatkan puji syukur kepadanya. Saya ingin minta tolong kepadamu. Saya punya seorang anak laki-laki belia yang selama ini selalu membantuku setiap saya mau sholat dan berbuka puasa. Sejak kemarin, saya tidak melihatnya. Maukah engkau membantuku untuk mencarikan dia? Dalam hati saya berkata, membantu seseorang hamba seperti dia tentu merupakan sebuah amal baik yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Aku pun menjawab, tentu saja aku mau. Lantas, saya pun pergi untuk mencari keberadaan anaknya. Ketika sampai di antara bukit-bukit pasir, saya dikagetkan dengan sebuah pemandangan yang memilukan. Seekor binatang buas sedang memangsa anak orang tersebut. Saya pun langsung membaca kalimat istirja dan bergumam dalam hati, bagaimana saya akan menyampaikan kejadian ini kepada orang tersebut dengan cara yang tidak sampai membuatnya mati karena kaget dan merasa terpukul. Lantas, saya kembali ke tenda orang tersebut dan mengucapkan salam, lalu dia pun membalas salam saya. Saya berkata kepadanya, "Wahai Tuan, saya ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu. Apakah engkau bersedia menjawabnya?" Orang itu menjawab, "Jika saya memiliki pengetahuan tentang apa yang akan engkau tanyakan tersebut, maka saya akan menjawabnya." Aku pun bertanya, "Apakah engkau yang lebih mulia kedudukannya di sisi Allah ataukah Nabi Ayub?" Ia pun menjawab, "Tentu saja Nabi Ayub lebih mulia dan lebih agung kedudukannya di sisi Allah daripada diriku." Aku bertanya lagi, "Bukankah Allah menguji Nabi Ayub dan dia sabar hingga orang-orang yang semula dekat dengannya mulai menjauhinya?" Ia pun menjawab, "Iya, benar." Aku pun berkata sambil menjelaskan, "Wahai saudaraku, putramu yang engkau ceritakan kepadaku itu, tadi pada saat saya mencarinya, saya tiba di pembukitan pasir dan melihat putramu itu sedang dimangsa binatang buas." Setelah mendengar penjelasanku, orang tersebut berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan dalam hati ini rasa penyesalan dan kesedihan meratapi dunia." Lalu, dia menarik nafas dengan merintih dan sejenak kemudian meninggal dunia. Lantas, saya pun membaca kalimat istirja dan membatin dalam hati, siapa yang akan membantuku memandikan, mengkafani, dan memakamkannya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba lewat kafilah yang hendak menuju ke Ribat. Lalu saya pun memanggil mereka. Mereka menghampiriku dan bertanya, "Siapa engkau dan orang ini?" Lantas, saya pun menceritakan kepada mereka tentang orang ini dan apa yang telah terjadi. Lalu, mereka turun dari unta mereka dan menderumkannya. Setelah itu, kami memandikan jenazah orang tersebut dengan menggunakan air laut, mengkafaninya dengan pakaian yang mereka bawa, mensolatinya, lalu memakamkannya di dalam kemahnya. Setelah semua selesai, lantas mereka pergi melanjutkan perjalanan. Sementara malam itu, saya tetap berada di sana. Dan di tengah malam, saya bermimpi melihat kawanku itu di sebuah taman hijau, mengenakan pakaian sutera hijau sedang membaca Al-Quran. Aku pun bertanya kepadanya, "Bukankah engkau adalah kawanku itu?" Ia pun menjawab, "Iya, benar." Aku bertanya, "Apa yang telah membuatmu mendapatkan apa yang saya lihat ini?" Ia pun menjawab, "Saya datang dari kelompok orang-orang sabar pada suatu derajat yang tidak mereka raih kecuali dengan kesabaran di saat mendapatkan ujian dan bersyukur di saat sejahtera." Al-Auza'i berkata, "Sejak mendengar cerita dari orang bijak tersebut, saya selalu merasa senang kepada orang-orang yang mendapati ujian hidup." Selanjutnya, diceritakan dari Zaid bin Aslam dari ayahnya. Dia bercerita, waktu itu, ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sedang berkumpul dengan orang-orang, ada seorang laki-laki lewat sambil memanggul anaknya di atas pundak. Lantas, Umar ketika melihat orang tersebut, "Saya tidak pernah melihat kemiripan seekor gagak dengan burung gagak lainnya semirip anak itu dengan ayahnya tersebut."
Lalu orang itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh anak ini lahir ketika ibunya sudah meninggal dunia." Umar pun bertanya, "Celaka engkau, bagaimana itu bisa terjadi?" Orang itu berkata, "Waktu itu, saya bergabung dalam suatu misi demikian dan demikian, sementara istriku sedang hamil. Ketika hendak pergi, saya pamit kepada istriku dan berkata, saya titipkan janin yang ada dalam perut ini kepada Allah." Singkat cerita, saya pun pulang dari misi tersebut. Lalu, saya diberitahu bahwa istriku telah meninggal dunia. Pada suatu malam, saya sedang duduk-duduk di Baqi' bersama para sepupuku. Tiba-tiba, saya melihat sebuah cahaya mirip lentera di pemakaman. Lalu, aku pun bertanya kepada sepupuku, "Cahaya apa itu?" Mereka menjawab, "Tidak tahu, setiap malam kami melihat cahaya itu di kuburan istrimu." Lantas, saya pun mengambil kapak dan pergi ke kuburan yang mengeluarkan cahaya tersebut. Ternyata, kuburannya terbuka dan saya melihat anak ini berada dalam dekapan ibunya. Ketika saya beranjak mendekatinya, tiba-tiba terdengar suara berkata, "Wahai orang yang menitipkan kepada Tuhannya, ambillah titipanmu itu. Sungguh, seandainya dulu engkau juga menitipkan ibunya kepada Allah, niscaya engkau juga akan mendapatkannya kembali." Lalu, saya pun mengambil anak ini, lalu kuburan mulai menutup kembali. Wallahu a'lam bissawab.